Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, dan orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam Katekismus Katolik dijelaskan akan arti atau pemahaman definisi iman kepercayaan. Iman adalah tanggapan manusia atas Allah yang mewahyukan dirinya. Kalau rumus itu kita gunakan memahami kutipan bacaan Injil tadi, rupa-rupanya iman kemudian kita mengerti sebagai tanggapan manusia atas undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam realita hidup, setiap kali kita diundang oleh Allah, dan setiap kali pula kita menyampaikan berbagai macam alasan untuk mengatakan keberatan dan tidak sempat menanggapi undangan Tuhan itu. Padahal keselamatan terjadi ketika manusia dengan tulus ikhlas, bebas merdeka, menanggapi panggilan Tuhan itu. Maka Tuhan pun memberikan atau menyampaikan panggilan itu kepada orang lain. Dan hanya mereka sajalah yang dikatakan boleh menikmati keselamatan, yaitu mereka yang menanggapi undangan Tuhan itu. Bentuk-bentuk undangan yang Tuhan berikan kepada kita dalam keseharian, misalnya undangan untuk setelah bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum mengadakan perjalanan berdoa. Tetapi oleh karena kesibukan-kesibukan dan alasan ini itu,
maka hal itu pun kemudian kita lalaikan. Entah karena bangun tidur harus segera mengurus suami dan anak dengan masak dan lain sebagainya. Maka maaf ya Tuhan, pagi ini saya tidak bisa berdoa, tetapi saya percaya Engkau mengerti alasan kami, pembenaran, dan untuk mencari maaf. Maka Bapak, Ibu, dan para saudaraku yang terkasih, pada kesempatan perayaan Ekaristi ini, marilah kita bersama-sama membangun niat. Niatnya adalah bersegera menanggapi panggilan Tuhan. Karena kita sungguh tidak mengerti kapan saat itu akan tiba. Dan ketika saat itu tiba dan kita kedapatan siap sedia, maka bergembiralah kita. Karena kita boleh bersama-sama dengan Allah menikmati sukacita di dalam perjamuan surgawi. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.